Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan bagi kelas 9, baik 9A atau 9B yang belum mengenal saya, yang sudah mengenal gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya adalah Rendis Eka Arisandi. Saya adalah guru Penjas, Pendidikan Jasmani Kesehatan di SMP Muhammadiyah Sumber Pucung. Hari ini kalian sudah memulai memasuki sekolah, meskipun kalian belajarnya tidak di sekolah, belajarnya di rumah. Karena COVID-19 ini, atau sering disebut corona, semua kegiatan yang kita lakukan, baik sekolah, pekerjaan, dan lain-lain, semua dilakukan di rumah semasa new normal ini. Akan tetapi, kalian jangan putus semangat. Meskipun kalian tidak bersekolah, tidak datang ke sekolah, kalian tetap harus belajar di rumah, belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Nah, Pak Renis hari ini sebelum memasuki pelajaran akan menjelaskan tentang kegiatan kalian selama corona ini. Banyak peserta didik atau siswa-siswi selama corona ini jarang sekali, hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan olahraga. Dan olahraga kalian di rumah pasti olahraga jari, main HP, jempolnya yang bergoyang-goyang. Itulah yang disebut mager, malas bergerak. Saya yakin kalian selama tidak berangkat ke sekolah, anggota tubuh kalian yang bergerak hanyalah jari ini. Nah, maka dari itu saya akan membawakan materi antara ke mager ke giger. Apa itu mager? Mager adalah malas bergerak. Yang bergerak hanyalah jari kita di depan TV. Nah, kita alihkan ke giger. Giat bergerak. Kalian harus bersemangat. Meskipun, Pak, saya nggak pernah olahraga, Pak, kan libur sekolah, Pak. Nah, kan ini bukan liburan anak-anak, akan tetapi belajar dari rumah. Nah, selama corona ini kalian harus menjaga kesehatan kalian, terutama kebugaran jasmani kalian. Biar apa? Biar imun kalian tidak menurun. Nah, jika imun kalian menurun, semua wabah penyakit akan masuk ke tubuh kalian. Maka dari itu jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tapi kalian harus semangat, ya. Sekarang pelajaran hari ini kita mulai tentang bola besar dan bola kecil. Apa itu saja bola besar? Bola besar termasuk terdiri dari berapa? 3. Ya benar, 3. Yang pertama, sepak bola. Yang kedua, bola basket. Yang ketiga, bola voli. Nah, kita membahas tentang sepak bola dulu. Sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan 11 pemain melawan 11 pemain untuk mempunyai satu tujuan, yaitu mencetak gol. Nah, di mana kita bisa melaksanakan permainan sepak bola? Banyak sekali. Kalau anak-anak di desa itu tidak memikirkan tempat di mana bermain sepak bola. Mereka bisa bermain di jalanan kampung yang tidak berbahaya. Mereka bisa bermain di sawah. Mereka bisa bermain di tempat lapangan yang luas. Tapi kalau di kota akan kesulitan fasilitasnya untuk bermain sepak bola. Jarang sekali. Kalau di kota, lapangan sepak bola meski kita harus menyewa. Untuk berolahraga kita harus menyewa dulu, menyewa lapangan. Kalau di desa enggak, lapangan sudah tercukupi fasilitasnya, meskipun tidak sebagus di kota. Akan tetapi anak desa lebih giat gerak daripada anak kota. Nah, itu. Kembali ke sepak bola tadi. Teknik dalam sepak bola terdiri dari berapa? Teknik dari sepak bola terdiri dari menggiring bola, mengontrol bola,
menyundul bola, jangan mengheading bola ya, tapi menyundul bola. Karena apa? Adalah kata tambahan dari bahasa Indonesia, heading adalah bahasa Inggris. Jadi tidak boleh dicampurkan, menyundul bola. Saya ulangi, mengirim bola, mengontrol bola, menyundul bola, siapa lagi? Menshooting, menendang bola dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Di dalam sepak bola dipimpin oleh seorang wasit yang ada di tengah lapangan untuk menjalankan sesuatu pertandingan dan dibantu oleh dua asisten. Dua asisten disebut adalah, biasanya di sepak bola disebut AW1 sama AW2. Apa itu AW? AW adalah asisten wasit 1 sama asisten wasit 2. Yang mana Pak? AW itu Pak, AW1 AW2. Yang bawa bendera, bukan bendera merah putih, tapi bendera wasit. Nah, tugasnya apa Pak? Membantu wasit tengah, membantu wasit utama. Wasit utamanya di mana Pak? Di tengah-tengah lapangan. Ya, di tengah-tengah lapangan. Membantunya bagaimana cara membantunya? Cara membantunya adalah jika wasit tengah lengah atau tidak mengetahui atau belum mengetahui pelanggaran yang terjadi. Nah, misalkan wasit tengahnya melihat bola. Nah, pada saat itu ada pemain lain yang tiba-tiba terjegal tanpa bola dijegal oleh pemain lawan. Dan AW1 atau asisten wasit mengetahui caranya bagaimana. Bendera diangkat-angkat atau memanggil wasit. Jangan set sini, enggak. Cukup memberikan aba-aba gini. Ya, itu wasit akan mengetahui. Bagaimana? Wasit tengah akan berlari ke AW yang memanggil tadi. Ada apa Pak wasit? Nah, itu jelasnya. Itu aja ada pelanggaran gini-gini, bisa secara bisik-bisik misalnya. Setelah itu dicari kesalahannya. Kalau pemain salah maka akan di kartu kuning. Sekarang kan enggak, sekarang zamannya kan modern. Kita pakai VAR. VAR itu lebih lanjutnya ke video replaynya. Video replaynya melihat video syutingan ulangnya, dilihat kalau terjadi kesalahan, pelanggaran yang berat, pelanggaran yang berisiko, mereka seorang wasit akan memberikan sebuah kartu. Nah, di dalam sepak bola itu ada dua kartu anak-anak. Yang pertama kartu apa? Kartu kuning. Nah, kartu kuning adalah untuk pelanggaran yang tidak disengaja atau tidak berbahaya. Yang kedua, kartu merah. Nah, kartu merah ini adalah pelanggaran yang sangat keras, pelanggaran yang disengaja oleh pemain, pelanggaran yang membuat pemain lain cedera yang sangat fatal. Maka dari itu kartu merah, kalau jika seorang pemain di kartu merah itu akan langsung keluar dari lapangan, tidak boleh masuki di area lapangan. Untuk waktu di dalam permainan sepak bola itu biasanya 2 kali 45 menit. Loh, Pak, saya lihat sepak bola kok sampai 50 menit, Pak. Kok sampai lebih dari 90 menit, Pak? Lah, itu adalah tambahan. Nah, tambahan dari sebuah permainan. Loh, cara menambahkan waktu bagaimana, Pak? Biasanya seorang wasit waktunya bisa berjalan prit. Jam dinyalakan. Ada pelanggaran, biasanya wasit memakai jam 2 jam sebelah kiri dan sebelah kanan. Fungsinya apa? Yang jam satunya itu tetap berjalan terus, tek. Dan yang satunya itu untuk jika ada pelanggaran itu dihentikan biasanya. Nah, dihentikan. Nanti kalau ada tambahan waktu biasanya jaraknya antara jam kanan dan jam kiri 2 jam itu perbedaannya adalah 3 menit. Seorang wasit akan memberi apa-apa gini ke lapangan untuk membantu yang bawah itu anak biasanya yang pergantian pemain itu juga seorang wasit, juga asisten wasit. Nah, 3 menit, tambah 3 menit. Permainan sepak bola itu dimainkan 2 kali 45 menit ya. Di setiap regunya berjumlah 11 pemain. Dan kostumnya berbeda. Jangan sampai sama, nggak boleh. Nanti wasitnya bingung nanti. Dan waktu istirahatnya maksimal itu 15 menit, harus 15 menit. 15 menit ya. Untuk memasuki babak kedua, setelah istirahat,
kedua kesebelasan harus bertukar tempat. Jadi habis sebelah utara pemain tim A, tim B, tim A-nya sebelah utara, babak kedua harus berpindah tempat. Nah, dari yang utara pindah lagi ke yang selatan, yang selatan berpindah lagi ke yang utara. Supaya apa? Supaya nggak bosen. Kok di situ terus saya bosan di sini terus, maka dari itu dialihkan ke tempat yang sebelumnya ditempati oleh pihak lawan. Jika waktu melebihi 45 menit, maka dikatakan injury time. Waktunya sudah habis. Bagaimana? Lah dilihat ada tambahan apa tidak. Jika tidak ada tambahan waktu, berarti ya wasit melihatkan peluit panjang. Nah, itu pertama. Biasanya ditanyakan anak-anak itu adalah yang belum dipahami oleh anak-anak itu ada gerakan offset. Nah, Pak, offset itu apa sih, Pak? Offset adalah bentuk pelanggaran. Nah, bentuk pelanggaran. Loh, kok pelanggaran, Pak? Iya, kan bentuknya kan ada bentuknya. Jadi offset adalah pengertian dari bentuk pelanggaran apabila bola dimainkan oleh pemain yang berada lebih dekat dengan garis gawang lawan daripada bola. Jadi maksudnya begini anak-anak. Misalnya si Adi mendang bola. Bola belum datang nih si Adi, misalnya Adi mau memberikan bola ke Irfan. Nah, Adi menendang bola. Lah Irfan ini pada saat bola belum ditendang, dia berada di belakang pemain lawan atau mendahului. Itu yang dikatakan offset. Sebelum bola datang, teman pemain tersebut mendahului pemain belakang lawan. Beda dikatakan kalau orang sepak bola mengatakan coming from behind, datang dari belakang. Itu maksudnya datang dari belakang itu adalah lari sama bola secara bersamaan, tanpa mendahului lawan. Nah, anaknya kalau di Indonesia enggak semua wasit belum mengerti coming from behind. Biasanya wasit coming from pemainnya lari dari belakang. Lah, si AW-nya tadi asisten wasitnya mengangkat bendera gini. Lah, itu yang belum dipahami oleh salah satu wasit yang berada di Indonesia. Tidak semua, tapi hanya salah berapa lah, tidak semua. Lah, handsball adalah dengan sengaja maupun tidak sengaja bola tersentuh oleh tangan. Lah, hukumannya apa, Pak? Hukumnya pelanggaran. Pelanggaran di mana? Di tempat yang bola menyentuh tangan tadi. Jika pelanggarannya handsballnya berada di kotak penalti, langsung pelanggaran di kotak penalti. Itu namanya harus hukuman penalti. Ya. Nanti penjelasan ini boleh ditanyakan. Loh, caranya bagaimana ditanyakan, Pak? Nanti ini saya share ke YouTube ya. YouTube kalian bisa menontonnya nanti. Cara bertanya bagaimana? Komen di situ. Pak, saya bertanya tentang ini. Bertanya tentang apa? Tentang materi hari ini. Misalkan materi hari ini tentang bola besar. Kalian tanya tentang tenis meja, bulu tangkis, ya enggak. Terus sesuai dengan materi, ya. Ini yang khusus untuk yang sepak bola, yang bola basket, sama bola voli dilanjutkan. Minggu depannya lagi kita bahas satu persatu. Saya ingin membahas bola besar, satu permainan bola besar. Tadi kan sudah sepak bola dan satu permainan bulu tangkis ya. Nah, sekarang membahas tentang permainan bola kecil. Bola kecil yang kita bahas sekarang adalah bulu tangkis. Permainan bola kecil. Banyak yang salah mengartikan tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil sama permainan kecil itu berbeda. Loh, bedanya apa, Pak? Kan sama-sama kecilnya. Bedanya adalah kalau permainan bola kecil, permainan yang menggunakan alat. Nah, yang ada induk organisasinya.
Loh, Pak, ada induknya juga, Pak? Iya. Induk itu adalah badan organisasi. Misalkan kalau sepak bola, induk organisasinya adalah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kalau di bulu tangkis, induk organisasinya apa? PB, PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi, permainan bola kecil itu adalah permainan yang menggunakan alat. Nah, jika permainan tidak menggunakan alat, Pak, apa? Permainan yang menggunakan alat dan ada induk organisasinya, itu permainan bola kecil. Jika permainan kecil adalah permainan yang tidak ada induk organisasinya. Nah, banyak yang salah mengartikan ini. Nah, jadi hari ini kan kalian tahu bedanya permainan bola kecil sama permainan kecil. Kalau permainan kecil, permainan yang tidak ada induk organisasinya. Contohnya kasti. Apalagi kasti itu tidak ada induk organisasinya, tapi mereka siswa-siswi yang saya ajarkan dulu pernah sebutkan permainan bola kecil apa saja, misalkan bulu tangkis benar, tenis meja, tenis lapangan. Kalau menyebut kasti saya salahkan. Ya, kalian dari sini kalian sudah tahu ya permainan bola kecil itu apa saja. Ya, kita membahas tentang bulu tangkis. Loh, Pak, bulu tangkis kan tidak menggunakan bola, Pak. Menggunakan shuttlecock, Pak. Menggunakan kok. Kenapa harus dikatakan bola? Iya. Karena shuttlecock itu sudah dianggap seperti bola. Strategi permainan bulu tangkis pada dasarnya, tujuan strategi yang diterapkan dalam bermain bulu tangkis sama dengan jenis permainan yang lain, yaitu apa saja? Upaya untuk mematikan lawan atau mendapatkan poin sehingga berhasil memenangkan di dalam sebuah pertandingan yang dijalani. Strategi di dalam bulu tangkis sangat bergantung pada penguasaan teknik dan fisik yang sangat bagus. Misalkan melalui beberapa tahap sebagai berikut ini. Tahap persiapan. Nah, kita harus siap. Kalian kalau main, kalian sudah sehat, sudah persiapan, memakai kostum, bla 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 dan lain-lain. Kalau kalian belum siap, nggak bisa main. Ya bisa main tapi tidak maksimal. Tuh. Yang kedua, tahap kesempatan. Ingat ya ini. Tahap kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali, ya. Kalau dua kali namanya bukan kesempatan, akan tetapi kebetulan, ya. Ingat. Kalau datanya berkali-kali, namanya bukan kesempatan dan kebetulan lagi. Namanya debt collector, ya. Yang ketiga, tahap eksekusi. Tahap eksekusi bagaimana, Pak? Yang dimaksud di sini adalah tahap untuk melakukan serangan ke lawan di daerah lawan atau bagian anggota tubuh lawan dengan pukulan yang mematikan. Duh, mematikan berarti membawa pisau, Pak? Enggak, maksudnya mematikan di sini adalah supaya pemain lawan tidak bisa mengembalikan shuttlecock dengan pukulan yang sangat mematikan. Misalkan memukul dengan keras atau melakukan pukulan di luar jangkauan lawan sehingga pihak lawan tidak dapat mengembalikan shuttlecock atau cock. Nah, itu yang disebut tahap eksekusi. Oh iya, tadi lupa. Tahap kesempatan belum dijelaskan. Tahap kesempatan itu adalah selalu memperhatikan dan memilih jenis pukulan yang akan digunakan. Begitu ada peluang untuk menyerang, segeralah menyerang tanpa harus menunda. Wah dah, engko ae wis tak main-main dhisik, lawane enteng. Nah, nanti nggak boleh seperti itu. Nggak boleh.
Jika ada kesempatan harus pukul bola sekeras mungkin, pukul satu sekeras mungkin, ya, tanpa harus menundanya. Kesempatan dan peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar menghasilkan poin. Nah, Pak, apakah di bulu tangkis ini di waktu, Pak? Ada waktunya seperti sepak bola, Pak? Oh, tidak. Tidak. Tidak semua permainan yang dimainkan dengan waktu. Contohnya bulu tangkis itu menggunakan poin. Poin maksimal 21. Kalau sudah 5 menit, misalkan 10 menit 21, poinnya sudah 21, ya udah selesai. Enggak harus menunggu waktu. Pak, waktunya kurang, Pak. Enggak. Ya, poin maksimal di dalam bulu tangkis adalah 21. Jika di poinnya yang sama di sama-sama 21-nya itu biasanya jus, ya. Jus adalah tambahan poin. Misalkan si tim A sama tim B poinnya sama-sama 21. Nah, dimenangkan oleh A servis duluan, ternyata masuk, tidak langsung selesai, tapi ada lagi, main lagi, si A mendapatkan poin lagi, selesai. Jadi skornya nanti 21 sama 23, jaraknya 2 poin, ya. Nanti bisa ditanyakan lagi anak-anak untuk materi hari ini. Yang terpenting kalian harus sering-sering berolahraga, ya. Yang sudah saya jelaskan tadi sebelum masuk ke materi, supaya apa? Supaya menjaga imun. Ya. Ingat, kalian bukan libur. Banyak anak-anak yang menganggapnya ini liburan. Bukan. Kalian belajar dari rumah. Bukan belajar di rumah. Belajar dari rumah. Beda. Belajar di rumah itu setiap hari kalian belajar. Sebelum Indonesia ada corona, kalian sudah belajar di rumah. Ini belajar dari rumah, dipantau oleh Bapak Ibu guru. Ya, nanti selanjutnya akan saya kasihkan soal bentuk online. Ya, nanti akan saya share di grup. Semua harus nilai kalian diambil dari situ. Nanti ketahuan siswa yang tidak mengerjakannya, sangat ketahuan sekali. Maka dari itu kalian harus belajar. Pak, saya nggak punya buku, Pak. Belum punya buku, Pak. Belum punya LKS. Bagaimana cara membaca, Pak? Kalian kan sudah punya, saya yakin kalian sudah punya HP Android. Pak, nggak punya paketan, Pak. Paketnya mahal, Pak. Saya rasa minta orang tua boleh jika paketan itu untuk belajar, untuk mencari berita-berita di internet, untuk mencari bukan berita-berita tentang corona, tapi untuk pelajaran. Saya yakin orang tua kalian menyetujui itu. Ya, nanti belajar. Kalau kalian ketik bola kecil, bulu tangkis akan keluar. Bola besar tentang sepak bola akan keluar. Ya, kita dipermudah dengan internet sekarang. Ya, sekian itu dari saya. Nanti kurang lebihnya, kurang jelasnya nanti bisa atau share ke WA. Pak, saya mau bertanya tentang ini, saya tadi belum jelas ini, Pak. Nah, bisa WA ke saya lewat jalur pribadi atau ke grup biar teman-temannya tahu, ya. Jangan malu-malu, nanti nggak bisa kalian. Penting, ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.